Hai, selamat datang di channel Tips Laras. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Tetap semangat dalam pembelajaran fisika pada pagi hari ini dalam materi elastisitas. Nah, berbicara tentang elastisitas, Ibu akan mengajak kalian melihat sebuah video. Sudah terlihat? Nah, video apa ini? Video dua orang anak yang sedang bermain ketapel. Siapa di sini yang belum pernah main ketapel? Ngaku. Kalau ibu dulu zaman kecil pernah dan itu seru sekali. Di sini terlihat mereka sedang sibuk untuk bisa menembakkan sebuah batu dengan memasangkannya di bagian ujung karet dan menariknya. Ternyata yang pada akhirnya mereka berhasil melakukannya. Mengapa bisa demikian? Kita lihat karena ketapel itu terbuat dari tali yang berbahan elastis. Jadi apa sih Bu Laras yang dimaksud dengan elastisitas? Nah, elastisitas sendiri adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang dikenainya dihilangkan. Coba kita ulangi lagi. Benda yang memiliki kemampuan untuk apa Bu Laras? Kembali ke bentuk semula. Berarti sebelumnya berubah ya, setelah gayanya dihilangkan. Jadi kayak seperti yang ketapel tadi, ketika ditarik itu kan diberi gaya tarik. Berubah nggak panjangnya? Berubah ya. Berarti bentuknya berubah jadi lebih panjang. Nah, ketika tarikan ketapel itu dilepas sama salah satu dari anak ini, ternyata ketapelnya itu cenderung untuk kembali ke panjang semula dan batunya terlempar. Jadi karet dari ketapel itu salah satu benda elastis karena mampu kembali ke bentuk semula setelah gaya yang dihilangkannya, yang dikenainya dihilangkan. Sama halnya dengan permainan trampolin yang ada di video ini. Anak-anak itu menginjak-injak trampolin dan bisa loncat-loncat. Ketika ditekan dan anak itu ke atas, trampolinnya cenderung kembali ke bentuk atau ke posisi semula. Apa saja sih Bu Laras benda-benda elastisitas yang lain selain karet tadi? Oh, ternyata ada besi, ada kayu, ada aluminium, ada baja. Loh, kok bisa? Nah, kita kembali ke pengertian dari benda elastis, dia itu dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan. Berarti boleh dong kita mengenai sebuah gaya ke besi. Apakah besi itu bisa berubah bentuknya? Ternyata benda-benda kuat seperti itu berdasarkan penelitian dan pengukuran dengan alat canggih, dia juga mengalami perubahan bentuk, perubahan panjang ketika diberi gaya yang sangat besar, walaupun perubahannya kecil. Dan semakin besar gayanya, dia juga besi itu juga akan semakin bertambah panjang. Itulah kenapa salah satu konsep dalam membangun, salah satunya pembangunan jembatan itu membutuhkan konsep dari elastisitas ini. Walaupun juga struktur penyusunannya yang lainnya. Jadi semakin kuat alat bahan penyusunnya, dia akan semakin sulit berubah bentuk. Tapi ketika bentuk yang dihilangkannya itu, yang dikenakan itu dihilangkan, maka besi itu juga akan kembali ke bentuk semula. Maka ketika ada benda yang melewati jembatan dan beratnya itu melebihi kekuatan dari si penyusunnya, jembatan penyusunnya, jembatan itu bisa runtuh. Seperti itu. Nah, kita ke benda plastis. Benda plastis sendiri adalah benda kebalikannya, benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula walaupun gaya yang mengenainya dihilangkan. Contohnya adalah lilin mainan atau plastisin ini.
Kalau kita mainin mainan, kita tekan dan kita lepas tekanan itu, dia bentuknya tetap seperti itu, tidak bisa balik ke bentuk semula. Istilah-istilah lain dalam elastisitas. Kita lihat yang pertama ada yang namanya tegangan. Siapa yang suka tegang kalau belajar fisika? Nah, tegangan sendiri ini adalah perbandingan antara gaya yang diberikan pada benda, bisa gaya tarik, bisa gaya dorong, dengan luas penampang dari benda yang diberi gaya. Seperti itu. Kita lihat langsung ke contoh soal. Ibu memiliki tali yang diameternya 2 cm, kecil ya. Ditarik dengan gaya 200 Newton, nggak tahu talinya bahan apa. Berapakah tegangan yang diberikan pada tali itu? Berarti tegangannya adalah gayanya 200 Newton dibagi luas penampang tali. Di sini kita anggap luas penampang tali adalah lingkaran. Jadi luasnya adalah pi 22/7 atau 3,14 dikali jari-jari. Karena yang diketahui diameter, kita cari diameternya 2 cm adalah 0,02 meter dan jari-jarinya 1 cm adalah 0,01 meter. Masukkan rumusnya satu-satu. Pi-nya 3,14. Ini sudah dari sana ya. R-nya 0,01 dalam kurung dikuadratkan. 1 dikali 1, 1. Ini di sini di belakang komanya ada 2, 0,001 dikali 0,01 berarti di belakang koma ada 4, di sini harus ada 4. Maka ketemunya adalah 0,000314. Kalau kita geser sampai ke 3,14, geser berapa kali? 1, 2, 3, 4. Nah, maka dikali 10 pangkat min 4. Tinggal dimasukkan ke sini, 200 dibagi ini. Temunya 63 kali 69. Ini negatif, naik ke atas jadi positif. Kita lanjutkan ke regangan. Nah, regangan adalah pertambahan panjang benda terhadap panjang mula-mula. Jadi benda yang diberi gaya tadi itu kan bertambah panjang. Nah, pertambahan panjang dibagi panjang yang sebelum dikasih gaya itu disebut regangan. Dia meregang berapa panjang, seperti itu. Bisa kadang disimbolkan dengan huruf X, kadang disimbolkan dengan huruf L. Kita lihat sama tali yang tadi, pertambahan panjangnya 1, maka tinggal pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. 1 dibagi 200, bisa langsung seperti itu, sama-sama senti. 0,005. Modulus elastisitas. Nah, ini adalah yang penting dalam konsep elastisitas. Bisa disebut juga dengan modulus Young, yaitu kekuatan bahan elastis dan juga merupakan besaran yang digunakan untuk mengkarakterisasi bahan. Maksudnya gimana, Bu Laras? Jadi bahan yang modulus elastisitasnya semakin besar, nah, dia memiliki karakter yang lebih kuat. Sedangkan bahan yang kecil modulus elastisitasnya, dia memiliki kekuatan yang lemah. Sebenarnya akan lebih mudah untuk dirubah panjangnya seperti karet, lebih mudah mulur, tapi juga lebih mudah putus. Hanya ditarik dengan tangan bisa putus. Coba kita narik besi dengan tangan, apakah bisa putus? Seperti itu. Secara mudahnya dijelaskan dengan seperti itu. Jadi modulus Young itu perbandingan antara tegangan tadi dibagi dengan regangan. Nah, tadi tegangan itu adalah F dibagi A. Regangan itu perubahan panjang dibagi panjang mula-mula. Nah, jika dikali silang ketemunya gaya dikali panjang mula-mula dibagi luas penampang dibagi perubahan panjang. Karakteristik bahan itu ditentukan dari apa sih, Bu? Nah, kita bisa lihat dari grafik ini, garis lurus OA menunjukkan gaya F akan sebanding dengan pertambahan panjang. Jadi semakin besar gayanya, maka semakin besar juga pertambahan panjangnya.
Nah, ketika sudah masuk ke titik A, melewati titik A, ternyata udah nggak lurus lagi, bengkok. Itu menunjukkan bahwa dia lebih mudah bertambah panjang walaupun gayanya biasa kecil pertambahannya, karena dia sudah melewati batas linearitas. Ketika di B sampai ke C, ditarik terus, ibaratnya karet ditarik terus, bukannya balik ke bentuk semula lagi, bukan mulur-mulur lagi, tapi bisa patah. Nah, di sini adalah daerah yang dibatasi oleh titik C ini, harusnya C bukan O. Titik C ini adalah titik patah, seperti itu penjelasannya di sini. Kemudian, nah, ini adalah tabel-tabel modulus elastisitas berbagai bahan. Semua bahan sebenarnya sudah ada, hanya sampel dari ibu. Kita lihat yang paling besar adalah besi. Jadi untuk mengubah panjang besi sebesar 1 meter persegi, berubah bentuknya, itu harus membutuhkan gaya sebesar 100 kali 10 pangkat 9 atau 100 miliar. Jadi kuat sekali ya besi ya, tapi memang bisa berubah bentuk. Semakin ke bawah semakin kecil, seperti nilon itu. Ini juga masih besar. Yang paling kecil itu adalah karet. Kita bayangkan hanya dengan tangan kita karet bisa berubah bentuk. Seperti itu pada pembelajaran hari ini. Untuk contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan modulus elastisitas bisa kalian pelajari dan kalian cari. Selamat belajar, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.